Ya, ayo pasang senyumnya. Senyumnya mana senyumnya? Dua, cheese. Oke, salam sehat. Salam sehat sekarang. Sehat Indonesia, salam sehat. Tangan Tangan kanan di di bahu bahu kiri. kiri. 1, 2, 3. Boleh terakhir Gaby. Gaya bebas sekarang. Gaya bebas boleh silakan 3, 2, 1. Oke. Cukup. Iya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ya. Mulai kapan? Oke. Ya. Termasuk kapasitas Tempat tidurnya. Tempat tidurnya Bu ya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ini jadi memang kami sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan untuk pembangunan baru di RSAB Harapan Kita, di mana ini akan menjadi kawasan terintegrasi Rumah Sakit 3 Berlian. Tidak hanya RSAB Harapan Kita, tapi juga Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan Rumah Sakit Kanker Darmais. Di mana memang kegiatan terbesarnya nanti mulai tahun depan ada di RSAB Harapan Kita, insya Allah mulai bulan September itu mulai groundbreaking untuk pembangunan baru. Gedung baru 22 lantai ditambah dengan 3 basement. Namun mulai dari tahun ini kita sudah mulai persiapan ini untuk desainnya, kemudian untuk bagaimana lebih detail pembangunan itu kita sudah mulai persiapan, sehingga kemudian kita harus lelang untuk konstruksinya begitu ya. Tapi diharapkan kalau jadwalnya mulai September 2026 kita mulai dengan gedung baru yang gedung A namanya. Nanti kemudian dilanjutkan ke belakang dulu gedung parkirnya terlebih dahulu sesuai dengan tahapan di video tadi. Kemudian dilanjutkan gedung B, C, dan D. Begitu. Tahun ini mulai dibangun gedung F. Gedung F itu adalah untuk Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Untuk powerhouse-nya yang mendukung gedung Toko Sukai yang baru dibangun. Ya, betul. Ya. Gedung depan namanya gedung Toko Sukai, tapi powerhouse-nya itu namanya gedung F. Powerhouse tersendiri itu dibangun di belakang, yang sekarang dipakai untuk parkiran bus-bus karyawan. Oh itu. Disitulah nanti dibangun powerhouse-nya Toko Sukai. Jadi cukup jauh memang areanya dari ujung ke ujung. Kapasitasnya untuk rawat inapnya itu 550 bed. Kalau saat ini di 291 bed. Jadi memang akan naik, tapi tidak hanya ruang rawat biasa yang naik, tapi juga yang banyak dicari itu kan intensive care-nya ya. NICU, PICU, HCU itu juga secara jumlah bed juga pasti naik. Gitu. Jadi mohon doanya semoga pembangunan ini lancar karena pembangunannya 5 tahun ya. Tidak hanya membangun gedungnya saja tapi juga mengintegrasikan ini. Mungkin tadi kurang spesifik kami menyebutkan. Jadi di depan ada halte busway. Halte busway itu akan kita buat kurang lebihnya sama dengan yang ada di depan Kementerian PUPR. Gitu. Jadi di dalam halte busway itu kemudian dibuat semacam skybridge begitu yang menghubungkan antara Harapan Kita sampai Darmais. Di dalam skybridge itu ada aktivitas pejalan kaki, tapi juga kita sediakan pedagang-pedagang untuk jualan makanan dan minuman di situ, sehingga dalam perjalanannya yang agak jauh itu mereka nggak ngerasa capek karena ada banyak pemberhentian baik itu makanan, minuman maupun yang lain yang boleh untuk diperjualbelikan ya, karena ini rumah sakit ya, jadi ada beberapa limitasi yang mungkin nggak boleh untuk di rumah sakit. Minggu lalu kita sudah mengundang para pedagang yang ada di Jalan Kota Bambu Selatan karena mereka terdampak ya. Kita siapkan tempat di RSAB Harapan Kita dan di Rumah Sakit Kanker Darmais untuk tetap bisa berjualan gitu. Untuk tetap bisa berjualan ya. Iya. Sekarang sedang kita bangun di belakang parkiran existing itu kita sedang bangun ada 41 kios yang nanti akan kita tampung. Itu adalah mereka yang sebelumnya berjualan di Jalan Kota Bambu Selatan. Sebagian lagi ditampung di parkiran Rumah Sakit Kanker Darmais yang sekarang lagi dibangun, itu juga bisa untuk menampung para PKL tersebut. Jadi dan kita juga sambungkan
jalur nanti untuk ambulans bisa lewat dari apa namanya, karena kan kalau masuk tol, keluar tol itu cuma bisa masuk dari Darmais ya. Dari Darmais, untuk masuk ke sini itu ada jalannya, nanti kita siapkan sehingga jalur ambulans pun bisa masuk ke harapan kita meskipun keluar tol agak jauh ya, masuk dari Darmais masuk ke kompleks harapan kita. Investasinya berapa? Investasinya sekarang ya masih dalam tahap negosiasi, sekitar 225.000 US dollar atau 3,3 triliun rupiah. Masih dalam tahap negosiasi ya. Ya. Tapi sudah ada yang berminat untuk mendanai proyek ini. Tapi Bu, dengan berdiri nanti rumah sakit harapan kita berdiri kokoh Bu, tetap meningkatkan pelayanan mutu terhadap ini Bu ya? Oh iya, pasti yang kita utamakan adalah mutu pelayanan pasien kita. Jadi yang krusial pasti titik kritisnya adalah ketika pembangunan ya. Debunya, kemudian bisingnya, kita juga harus membuat rekayasa lalu lintas supaya meningkatkan kenyamanan. Meskipun nggak nyaman, tapi setidaknya kita bisa minimalisirlah ketidaknyamanan tersebut. Jadi kami siapkan, kita standby-kan staf kita yang di frontliner ini untuk menerima komplain-komplain. Pasti komplain juga kami rasakan akan meningkat. Jadi kami sosialisasikan terus-menerus, tidak hanya kepada pelanggan, tapi juga para semua yang terdampak di sini, para PKL juga, kepada dokter-dokter juga kita juga sosialisasikan, kepada internal karyawan juga pasti kita sosialisasikan supaya mereka juga siap-siap nih. Kalau karyawan sih kita berani bilang jangan bawa mobil dong, jangan bawa kendaraan ya, karena parkirnya pasti nanti terganggu gitu ya. Kira-kira begitulah persiapannya. Siap. Oke, terima kasih.